Ya, acara kompetisi debat ini akan saya pandu, ya, dimulai dari babak pertama sampai babak ketiga. Baik, perguruan tinggi Dewan Juri yang terhormat yang akan melaksanakan kompetisi debat kali ini adalah dari Universitas Negeri Semarang sebagai tim pro dan Universitas Patimura dari tim kontra. Baik, untuk kesempatan pertama kami izinkan, persilahkan kepada masing-masing tim untuk memperkenalkan diri. Kita mulai dari tim pro. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, kami delegasi dari Universitas Negeri Semarang. Dengan saya Aji Pudakin Absor selaku pembicara pertama, beserta kedua rekan saya, Dela Rohansa Sibodo selaku pembicara kedua, dan Irfan Mursistawan selaku pembicara ketiga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada tim kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim debat Universitas Patimura Ambon. Dengan saya Yon Rizledi sebagai pembicara pertama, Gilbert Baljana sebagai pembicara kedua, serta Lukas Putra Eugara sebagai pembicara ketiga. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro dan tim kontra. Inilah Dewan Juri yang terhormat, para peserta yang akan melaksanakan debat pada malam hari ini. Kepada semua peserta dan para hadirin, kami perkenalkan para Dewan Juri yang akan melakukan penilaian di dalam proses pelaksanaan debat kali ini. Yang pertama, Bapak Dr. Ferry Daud Liando, SIP MSI. Selamat datang, salam hormat Pak. Selanjutnya, Bapak Ahsanul Minan, SAGMH. Selamat datang Pak. Selanjutnya Bapak Dr. Hamirudin Udu, MHum. Selamat datang Pak. Kepada para Dewan Juri dan terhormat dan para hadirin sekalian, mosi yang akan diperdebatkan oleh dua tim pada malam hari ini, yakni terkait penghapusan presidensial threshold dalam pemilu presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024. Tim pro siap, tim kontra siap. Baik, kita akan melaksanakan debat ini dalam 3 babak. Babak pertama akan disampaikan argumentasi oleh tim pro selama 5 menit dan oleh tim kontra selama 5 menit, dan akan dilaksanakan oleh pembicara pertama. Timekeeper siap? Baik, 5 menit kami beri kesempatan kepada tim pro dimulai dari sekarang. Baik, Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir kami dari tim kontra, kami delegasi dari Universitas Negeri Semarang mendudukan argumentasi keberpihakan kami terhadap mosi penghapusan presidensial threshold dalam pemilu presiden dan wakil presiden pada tahun 2024. Adapun keberpihakan kami dalam mosi ini dilandasi pada 2 argumentasi utama, yakni penghapusan presidensial threshold akan menjaga marwah daripada sistem presidensial yang diterapkan di negara Indonesia. Kemudian yang kedua, penghapusan sistem presidensial threshold ini akan memperkuat esensi pemilihan umum, di mana dalam mengakomodir hak-hak daripada warga negara untuk mendapatkan alternatif pilihan yang lebih. Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir kami dari tim pro, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya presidensial threshold adalah mekanisme ambang batas di mana menjadi syarat dalam pencalonan presiden dan wakil presiden melalui partai ataupun koalisi, di mana dengan syarat presentase minimum 20% dari jumlah kursi di DPR dan 25% dari suara sah nasional pemilihan anggota DPR sebelum pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, di mana sistem presidensial threshold ini dapat kita katakan tidak sesuai dengan sistem presidensial yang diterapkan di negara Indonesia. Mengapa? Karena kita melihat dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwasanya presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat, bukan kepada parlemen.
maka Dewan Juri yang terhormat perlu kita garis bawahi di sini bahwasanya tidak ada korelasi antara pemberlakuan presidensial threshold sebagai syarat untuk pencalonan presiden dan wakil presiden dengan penguatan sistem presidensil yang diterapkan di Indonesia. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, apabila kita menghapus sistem presidensial threshold ini, maka akan menjaga marwah dan hakikat daripada sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia saat ini. Kemudian apabila kita melihat kepada naskah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengenai pemilu, bahwasanya frasa presidensial threshold hanya disebut sebanyak 6 kali dan tidak ada pembahasan original intent terkait hal tersebut. Kemudian penyebutan presidensial threshold itu sendiri juga tidak berujung pada kesepakatan dan juga rumusan, sehingga kurang tepat apabila presidensial threshold ini kita jadikan sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Seperti itu Dewan Juri yang terhormat. Kemudian mengenai sistem presidensial threshold itu sendiri, bahwasannya sistem ini berpotensi tidak sejalan dengan sila kelima Pancasila. Kemudian dalam pasal 28D ayat 3 juga bahwa menyebutkan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama di pemerintahan, sehingga seharusnya setiap warga negara yang ingin mengajukan diri menjadi calon presiden dan wakil presiden melalui partai ataupun melalui koalisi, maka dapat mengajukan tanpa terhalang dengan ketentuan ambang batas perwakilan proporsional yang tinggi ini. Begitu kemudian kita melihat kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwasanya tidak ada pengaturan khusus mengenai presidensial threshold ini sendiri. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa sistem presidensial threshold ini murni lahir dari adanya proses politik. Kemudian apabila sistem presidensial threshold ini kita hapuskan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 2024, tentu hal ini akan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk dapat mendapatkan alternatif pilihan yang kecukupan seperti itu. Kemudian hal ini juga akan membuka kesempatan untuk calon dapat mencalonkan diri tanpa adanya ambang batas yang tinggi. Kemudian ini akan meningkatkan selektivitas rakyat dalam memilih pemimpin negara kita ini. Untuk itu kami juga mengajukan proposal solusi berupa revisi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan menghapus ketentuan presidensial threshold ini sendiri. Kemudian selanjutnya hal ini akan dielaborasi lebih lanjut oleh pembicara kedua dan ketiga kami dalam ranah yuridis, normatif, teoritis, sosio-empiris, dan komparasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, telah kita dengarkan bersama argumentasi dari tim Pro terkait dengan mosi yang dibawakan pada malam hari ini. Tepuk tangan buat tim Pro. Selanjutnya akan kita berikan kesempatan yang sama selama 5 menit kepada tim kontra untuk menyampaikan argumentasi terkait dengan mosi ini. Kami persilakan dimulai dari sekarang. Menguatkan ataupun memperkokoh sistem pemerintahan presidensil yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah dengan sistem kepartaian sederhana. IGD Panja Astawa, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Presidential threshold hadir sebagai solusi menempatkan ambang batas dalam pemilihan umum sehingga penyelesaian calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan dukungan rakyat demi menciptakan pemerintahan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim debat Universitas Patipura berada pada tataran kontra mengenai mosi perdebatan kita pada kali ini yang berbicara mengenai penghapusan presidensial threshold dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tahun 2024. Dewan Juri yang terhormat, pemilihan umum merupakan pesta politik yang mana dapat diartikan bahwa pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak rakyat, sehingga pemilihan umum merupakan aplikasi penuh keberadaan Indonesia sebagai negara yang berdemokrasi. Dewan Juri yang terhormat, secara terminologi, threshold dipahami sebagai suatu batas minimal dukungan atau suara yang mesti dimiliki untuk memperoleh hak-hak tertentu dalam pemilu, yang mana fungsi dan kegunaan presidensial threshold yakni yang pertama, mengurangi jumlah peserta pemilu, yang kedua, yakni mengurangi jumlah parpol yang duduk di lembaga perwakilan, dan yang ketiga, yakni mengurangi jumlah parpol atau kelompok parpol dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Dewan Juri yang terhormat,
pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia dibatasi dengan adanya ketentuan syarat presidential threshold, yang mana syarat presidential threshold ini diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mana pada pasal 222 menjelaskan bahwasanya syarat pencalonan presiden dan wakil presiden harus memenuhi 20% kursi di DPR dan memperoleh 25% suara sah nasional dalam pemilihan umum anggota DPR sebelumnya. Dewan Juri yang terhormat, tentunya kami sebagai tim kontra sangat tidak setuju dengan adanya gagasan mosi perdebatan kita pada kali ini, yakni penghapusan presidential threshold, yang kemudian kami melandasinya dengan 2 poin argumentasi utama yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga dari tim kami. Dewan Juri yang terhormat, argumentasi pertama mengapa kami mendukung mosi perdebatan kita pada kali ini, yakni penerapan presidential threshold sangatlah cocok untuk diterapkan di Indonesia, apalagi negara kita menganut sistem multipartai. Bayangkan saja jika kemudian syarat presidential threshold ini dihapus, maka akan memunculkan masifnya jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik peserta pemilu. Dewan Juri yang terhormat, pemilu 2019 memberikan data bahwasannya terdapat 14 partai politik yang maju sebagai peserta pemilu, sehingga jika syarat presidential threshold ini dihapuskan, maka yang terjadi adalah masifnya jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden pada kontestasi pemilu mendatang, atau dengan kata lain berjumlah 14 pasangan calon. Dampaknya adalah rakyat akan mengalami kebingungan dalam menentukan siapa pasangan calon yang akan dipilih untuk menduduki jabatan presiden dan wakil presiden. Dewan Juri yang terhormat, penerapan presidential threshold dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem kepartaian yang ada, sehingga penyederhanaan yang dimaksud adalah pasca pemilihan umum yang hanya akan membentuk dua poros, yakni poros pemerintah sebagai poros pengusung dan poros oposisi, sehingga dalam parlemen hanya akan ada 2 kekuasaan dan partai-partai politik akan berafiliasi dengan partai lain, sehingga dengan model ini kinerja presiden sebagai eksekutif dalam hal penyelenggaraan pemerintahan akan semakin efektif. Dewan Juri yang terhormat, argumentasi kedua mengapa kami mendukung mosi perdebatan kita pada kali ini, yakni penerapan presidential threshold dalam pemilihan umum dapat memunculkan figur presiden dan wakil presiden yang kuat, karena presiden dan wakil presiden terpilih akan mendapatkan basis dukungan politik yang besar di parlemen, sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan efektif dan stabil, yang kemudian akan memperkuat juga sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia. Oleh karena itulah Dewan Juri yang terhormat pun kami memiliki satu solusi, yakni jika rekan-rekanku dari tim kontra meragukan terkait kualitas paslon, maka kami akan melakukan seleksi di tubuh internal parpol terlebih dahulu untuk menguji kelayakan dan kemampuan masing-masing capres dan cawapres, dan kami mempertahankan adanya keberadaan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni mengatur mengenai syarat presidential threshold. Atas dasar itulah Dewan Juri yang terhormat, untuk terakhir kalinya saya sebagai pembicara pertama menyatakan bahwasannya kami kontra atau tidak setuju dengan adanya mosi perdebatan kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Iya, itu tadi argumentasi yang telah disampaikan oleh tim kontra terkait dengan mosi yang disampaikan pada malam hari. Tepuk tangan buat tim kontra. Baik, bersiap diri untuk masuk ke babak kedua. Dewan Juri yang terhormat, akan dilaksanakan tahapan babak kedua oleh tim pro. Saya bacakan dulu aturannya. Tim pro dan tim kontra, bahwa babak kedua ini akan dilaksanakan dalam 4 sesi, ya. Masing-masing sesi 5 menit. Di dalam proses penyampaian bidasan, ya, tim masing-masing diberikan kesempatan untuk menyampaikan bidasan selama 5 menit, dan tim lainnya bisa memberikan interupsi setelah menit kedua dan berakhir di menit keempat, maksimal sebanyak 3 kali, dan setiap interupsi hanya 30 detik penyampaian. Tim pro, tim kontra siap? Ya. Baik. Kita mulai babak kedua dari tim pro oleh pembicara kedua, ya. Jadi di babak sesi pertama pembicara kedua, kemudian nanti di sesi ketiga yang merupakan hak tim pro lagi adalah pembicara ketiga. Di tim kontra berarti pembicara kedua di sesi kedua, kemudian pembicara ketiga di sesi keempat. Bisa dipahami? Baik. Para Dewan Juri yang terhormat, kita mulai babak kedua sesi pertama. 5 menit pertama untuk
tim pro. Kepada tim pro, kami persilahkan. Mulai dari sekarang. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati hukum dan pemilu, serta rekan-rekanku dari tim kontra yang amat arif dan bijaksana. Sebelumnya, izinkan saya untuk meneruskan bangunan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara kami yang itu telah memaparkan landasan filosofis, yuridis, dan normatif. Tetapi Dewan Juri yang terhormat, untuk mendapatkan perdebatan yang objektif, izinkan saya untuk memberikan poin bidasar terhadap rekan-rekanku yang telah menyampaikan melalui pembicara pertama. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekanku dari tim kontra menganggap bahwa sistem negara demokrasi kita adalah pemilu peserta politik sebagai demokrasi rakyat harus mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Tetapi kemudian pertanyaannya, bagaimana mungkin presidensial threshold diberlakukan bila kehendak rakyat untuk memperoleh hak mendapatkan pemilihan yang lebih tidak diakomodir? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, rekan-rekanku dari tim kontra memberikan satu rekomendasi untuk menyederhanakan parpol dengan menggunakan presidensial threshold. Tetapi kita tahu dari teori Scott Werner pernah menyatakan bahwa untuk menyederhanakan partai politik, kita sudah mengadut parliamentary threshold. Silakan interupsi. Jika rekan kami ingin adanya penghapusan presidensial threshold, untuk itu kami meminta rekan kami tim pro membuktikan apakah hal ini mampu membuat minimnya jumlah parpol yang akan dicalonkan dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2024. Ya, silakan. Baik, terima kasih dari tim kontra. Sebelumnya, tim kontra selalu mengambil keputusan secara cepat. Akan tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa kita penting untuk menganut presidensial threshold. Bahwasannya kita mengetahui disertasi Prof. Mahfud MD dalam berjudul Politik Hukum, ada korelasi antara konfigurasi politik dengan produk hukum yang dihasilkan. Semakin demokratis konfigurasi politik yang ada, maka produk hukum yang dihasilkan itu akan semakin demokratis pula. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, ketika kita melihat kondisi faktual yang ada, yakni dengan diberlakukannya pasal 222 yang mengatur ketentuan mengenai presidensial threshold, ini telah menunjukkan degradasi dari demokrasi. Terhadap hal ini, sejujurnya Juan Lins telah memberikan kesimpulan dalam bukunya yang berjudul The Breakdown of Democratic Regime yang menyoroti tingkah laku politikus yang berusaha untuk mengancam demokrasi kita dengan membatasi hak pilih dan hak memilih melalui produk hukum yang dihasilkan. Interupsi. Silakan Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat membaca hukum bukan hanya pada permukaan, tetapi harus dibaca secara sistematis. Marilah kita melihat terhadap konstitusi yang ada, yakni pasal 6A ayat 2 menjelaskan bahwasanya pasangan calon presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Sehingga Dewan Juri yang terhormat yang perlu ditekankan bahwasanya pengusulan pasangan calon presiden bukan hanya partai politik atau gabungan partai politik, sehingga kemudian tidak membatasi adanya hak memilih dan dipilih dari parpol. Dewan Juri yang terhormat. Baik, terhadap hal itu saya ingin menantang kepada pihak kontra bagaimana mekanisme untuk memberikan calon pasangan yang terbaik dengan tidak menambah jumlah yang independen. Dalam artian, di dalam pasal 6 itu dijelaskan bahwa harus diusung oleh partai politik ataupun gabungan. Tetapi ketika tim kontra mempertanyakan itu, ini adalah bersifat kebijakan of legal policy. Artinya, pembentuk undang-undang dapat menetapkan ataupun memasukkan presidential threshold itu di dalam ketentuan pemilu ataupun undang-undang yang ada. Kemudian Dewan Juri yang terhormat melanjutkan pada argumentasi sebenarnya. Iya, sebentar. Interupsi silakan. Rekan kami tim pro, kami masih menunggu untuk rekan kami tim pro membuktikan mekanisme seperti apa yang akan apabila presidensial threshold ini tidak diberlakukan, apakah mampu minimnya jumlah parpol yang akan dicalonkan. Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Kita akan buktikan melalui kotel efek bahwa pemilu mekanisme yang kita gunakan untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan tim kontra ialah menerapkan kotel efek, yaitu pemilihan serentak antara legislatif dan juga eksekutif, pemilu serentak antara pemilu umum dan juga nasional maksud saya. Nah, ini adalah tujuannya untuk menyederhanakan pasangan calon yang diusung, tetapi dengan mekanisme demokrasi yang juga berkeadilan. Kemudian melanjutkan paparan argumentasi saya bahwasannya penerapan presidensial threshold ini sebetulnya menjawab anomali daripada sistem presidensial threshold sistem presidensial yang negara kita anut. Mengapa demikian? Karena kita mengharapkan, di satu sisi kita mengharapkan bahwasannya lembaga eksekutif bebas daripada lembaga parlemen. Akan tetapi di satu sisi, sebagaimana telah tim kontra jelaskan, kita menganut sistem multipartai. Nah, untuk menjawab anomali ini, maka penerapan presidensial threshold ini adalah memperkuat sistem presidensial. Mengapa demikian? Karena realisasi presidensial
ialah harusnya presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, aspek substansial demokrasi yang tidak menerapkan presidensial threshold ini akan membatasi kebebasan masyarakat untuk menentukan pilihannya sendiri. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, kami tetap berpandangan terhadap mosi ini, yakni mendukung dan menyetujui mosi perdebatan yakni penghapusan presidensial threshold untuk menciptakan demokrasi yang lebih adil dan untuk mengakomodasi serta menjamin serta melindungi hak pilih dan hak memilih daripada warga negara kita. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, sejatinya penghapusan presidensial threshold ini adalah pengakomodiran daripada pengejawantahan daripada sila kelima dan sila pasal 28D ayat 1 mengenai jaminan hak politik untuk memilih dan dipilih dari setiap warga negara. Sekian dari saya, terima kasih. Iya. Waktu habis. Terima kasih kepada tim Pro. Selanjutnya kita melangkah pada sesi kedua. 5 menit akan diberikan waktu yang sama kepada tim kontra untuk menyampaikan pidasan. Kesempatan yang sama bagi tim Pro untuk menyampaikan interupsi pada menit kedua sampai dengan menit keempat sebanyak 3 kali dan selama 30 detik setiap interupsi. Siap? Baik, kami persilakan Dewan Juri yang terhormat. Tim kontra akan menyampaikan pidasannya. Dimulai dari sekarang. La bouche de la loi. Apa kata undang-undang, itulah hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati hukum dan demokrasi beserta lawan berpikir kami yakni tim Pro yang kami banggakan. Saya selaku pembicara kedua dengan tegas dan untuk kesekian kalinya menyatakan ketidakberpihakan kami terhadap mosi perdebatan di saat ini. Dewan Juri yang terhormat, ketidakberpihakan kami dilandasi atas 2 poin argumentasi utama. Namun, sebelum saya melanjutkan ke dalam pemaparan argumentasi saya, izinkanlah saya untuk membidas banyaknya kekeliruan berpikir yang dilakukan oleh lawan berpikir kami yakni tim Pro. Dewan Juri yang terhormat, pertama, salah penafsiran, salah penyimpulan. Dikatakan oleh pembicara kedua dari tim Pro bahwasanya hak lebih dengan diterapkannya presidensial threshold maka memperoleh hak lebih. Perlu kami pertanyakan hak lebih apakah yang dimaksud apabila ditetapkan presidensial threshold, mengingat sejak tahun 2004 telah dilaksanakan presidensial threshold. Dewan Juri yang terhormat, kemudian disampaikan pula oleh pembicara kedua bahwasanya dengan Iya, silakan. Kami menantang untuk tim kontra bagaimana mungkin presidensial threshold itu dapat menjamin hak asasi manusia yang lebih besar, padahal kita melihat sistem pemerintahan di tahun 2009 dan 2014 pada zaman SBY itu mengalami pemisahan legislatif dan kekuasaan eksekutif yang berantakan seperti itu. Bagaimana tim kontra bisa memberikan mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan ini? Iya, silakan. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama saya, bahwasanya saya selaku pembicara kedua akan membawa ranah argumentasi kami dalam tataran yuridis normatif. Sedangkan berbicara mengenai fakta, data, dan empiris akan disampaikan lebih lanjut. Silakan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, tentu tidaklah tepat ketika kita yang menganut sistem presidensial menggunakan formasi politik di parlemen 5 tahun periode yang lalu untuk pencalonan presiden, di mana kita berbicara pemerintahan 5 tahun ke depan. Padahal secara dasar dalam sistem presidensialisme kedudukan eksekutif dan legislatif adalah setara, sehingga tidaklah tepat ketika kita menggunakan formasi politik parlemen dalam pencalonan presiden. Sekian, terima kasih. Sebuah dalil yang sederhana tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Melanjutkan ranah argumentasi kami, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, dengan adanya presidensial threshold, maka ini akan meminimalisir masifnya jumlah pasangan calon presiden. Dewan Juri yang terhormat, kita ketahui secara bersama bahwasanya prinsip open legal policy yang dianut oleh negara Indonesia dapat dimaknai bahwasanya kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk mengambil kebijakan hukum. Oleh karena itulah, kebijakan hukum yang dimaksud dilaksanakan dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, pasangan calon diusulkan oleh partai politik peserta pemilu Interupsi, saudara. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya praktik presidensial threshold ini sudah ada sejak era masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Yusuf Kala, Presiden SBY Budiono hingga saat ini, dan terbukti tidak ada keefektifan pemerintahan yang dicapai. Buktinya, Formapi merilis data pada tahun 2019 di mana dari 55 rancangan undang-undang prolegnas hanya 10 yang diselesaikan. Bahkan ada beberapa menteri eksekutif yang berasal dari partai-partai besar seperti misalnya mantan Menteri Sosial Idrus Marham, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, dan mantan Menteri KKP Edi Prabowo yang notabene berasal dari partai-partai besar di parlemen juga melakukan
melakukan korupsi, di mana saat ini kita menerapkan sistem presidensial threshold. Artinya, check and balances mana, Stop. keefektifan mana yang Ya. tercapai. Silakan. Terima kasih. 13 kali ditolak permohonan uji material di Mahkamah Konstitusi bukanlah angka yang sedikit, Dewan Juri yang terhormat. Melanjutkan ranah bangunan argumentasi kami bahwasanya di dalam pasal 28J ayat 2 yang berbunyi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan Sudah berakhir, sudah 3 kali. sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang mana Dewan Juri yang terhormat, pembatasan yang dimaksud di dalam pasal 28J ayat 2 itu ialah pasal 222 yang merupakan penjabaran lebih lanjut daripada pasal 28J. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana yang didasarkan oleh kawan-kawan kami dari tim Pro, bahwasanya dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan sila kelima Pancasila, perlu kita ketahui bersama, Hakim Konstitusi Jimli Asidik pernah berpendapat menggunakan metode original intent atau hanya mendasarkan pada pasal Undang-Undang Dasar saja, terutama apabila penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Juri yang terhormat, menggunakan metode original intent hanya merupakan salah satu cara memahami konstitusi, bukan keseluruhan. Ada banyak cara dalam memahami konstitusi, tidak hanya bisa didasarkan pada satu dasaran saja. Dewan Juri yang terhormat, melanjutkan pada ranah argumentasi kami yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya presidensial threshold, maka otomatis akan memperkuat keberadaan presiden di parlemen. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami, bahwasanya presidensial threshold hadir sebagai solusi menempatkan ambang batas dalam pemilihan umum, sehingga penyesuaian calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan dukungan rakyat demi menciptakan pemerintahan yang baik. Dewan Juri yang terhormat, partai politik pasca pemilu akan terbentuk dua poros, yakni poros pemerintah sebagai pengusung dan poros oposisi, sehingga penyederhanaan sistem partai ini sangat terlihat dengan jelas karena di dalam parlemen hanya akan ada dua poros, yakni poros pengusung dan poros oposisi. Atas dasar narasi afirmatif itulah, Dewan Juri yang terhormat, kami menyatakan ketidakberpihakan kami terhadap mosi perdebatan di saat ini. Maka dari itu, secara tegas, saya selaku pembicara kedua untuk kesekian kalinya menyatakan kontra terhadap mosi perdebatan di saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dengan berakhirnya pidasan dari tim kontra, maka berakhirlah sesi kedua. Selanjutnya kita melangkah pada sesi ketiga. Pembicara ketiga siap dari tim Pro. Kita berikan waktu yang sama 5 menit dengan peraturan yang sama. Pada menit kedua dan keempat, tim kontra punya kesempatan memberikan interupsi maksimal 3 kali dan maksimal setiap interupsi 30 detik. Kami persilakan kepada tim Pro untuk menyampaikan pidasan selanjutnya. Kami mulai dari sekarang. Equum et bonum ex lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Dewan Juri yang terhormat dan kami muliakan, kolega berpikir tim kontra yang kami banggakan serta seluruh pemerhati hukum pemilu yang berbahagia, izinkanlah saya selaku pembicara ketiga dari tim Pro untuk mengelaborasi argumentasi keberpihakan kami akan mosi perdebatan kali ini. Namun sebelum itu, mari kita tinjau ulang bagaimana argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh rekan kami tim kontra. Yang pertama, tim kontra menyampaikan bahwa penerapan presidensial threshold akan memperkuat kedudukan presiden di parlemen, di mana partai mayoritas akan mendukung presiden. Namun, perlu kita lihat data bahwa Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia merilis data pada tahun 2020, di mana kepercayaan publik terhadap partai politik mendudukan kepercayaan terendah yaitu 5%. Sehingga kita tidak bisa melakukan simplifikasi begitu saja, parpol dianggap merepresentasikan rakyat yang notabene akan mendukung presiden begitu saja. Yang kedua, Dewan Juri yang terpelajar, pembicara dari tim kontra menyampaikan bahwa presidensial threshold diterapkan untuk penyederhanaan partai politik di Indonesia. Padahal untuk saat ini, silakan. Dewan Juri yang terhormat, kami menantang rekan-rekanku dari tim Pro untuk membuktikan kepada kami bahwasannya ketika adanya penghapusan presidensial threshold, maka presiden akan didukung di parlemen. Dewan Juri yang terpelajar, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 14 tahun 2013 telah menyatakan bahwa untuk memperkuat sistem presidensialisme bukanlah presidensial threshold solusinya, namun dengan melaksanakan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif secara serentak.
sehingga akan tercipta koktel efek dan mencegah terjadinya pemerintahan terbelah. Jadi, menggunakan formasi politik parlemen dalam hal pencalonan presiden, di mana formasi politik ini adalah formasi politik 5 tahun lalu, sedangkan ketika kita berbicara tentang pemilu, kita berbicara 5 tahun ke depan. Sungguh itu tidak rasional dan tidak relevan dengan juri yang terpelajar. Silakan saudaraku. Kami mengetahui bahwasannya pada tahun 2019 pemilu dilaksanakan secara serentak dan dengan prinsip presidensial threshold. Namun keraguan semacam apa yang telah dikhawatirkan oleh rekan berpikir kami tim Dewan Juri yang terpelajar, sejatinya kembali kami tegaskan bahwa praktik presidensial threshold ini sudah ada sejak era Presiden SBY dan Yusuf Kala hingga saat ini. Dan data terakhir yang dirilis oleh Formapi pada tahun 2019 misalnya menyebutkan dari 55 target prolegnas yang disepakati oleh DPR dan pemerintah, hanya 10 yang tercapai. Bahkan ada beberapa menteri dari eksekutif yang terbukti melakukan korupsi. Sehingga Dewan Juri yang terpelajar, status quo saat ini di mana kita menerapkan presidensial threshold, sisi mana check and balancesnya itu tercapai, sisi mana keefektifan pemerintahan itu tercapai. Padahal Mahkamah Konstitusi dengan tegas mengamanatkan dalam putusannya nomor 14 tahun 2013 bahwa dalam melaksanakan moderator, Silakan. Dewan Juri yang terhormat, ketika saudara-saudara kami dari tim Pro mendalilkan menggunakan dasar yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi, perlu diingat kembali 13 kali ditolak permohonan uji material mulai dari tahun 2004 hingga tahun 2021. Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, saya koreksi data yang disampaikan oleh tim kontra bahwa undang atau ketentuan mengenai presidensial threshold sejatinya telah 17 kali diuji ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini membuktikan apa Dewan Juri yang terpelajar? Bahwa dalam tataran sosio-empiris di Indonesia, ketentuan mengenai ambang batas ini justru menimbulkan polemik yang luar biasa karena dianggap membatasi hak warga negara dalam mendapatkan alternatif pilihan yang lebih dan membatasi hak partai politik untuk menjadi kandidat dalam pemilihan presiden. Dewan Juri yang terpelajar masuk dalam argumentasi kami mengutip pendapat dari Prof. Saldi Isra bahwa presidensial threshold adalah penjara bagi kalangan partai politik serta merefleksikan sistem presidensialisme yang bernuansa parlementer. Hal ini didasarkan pada ciri dari sistem presidensialisme itu sendiri, di mana dalam sistem presidensialisme kedudukan eksekutif dan legislatif itu adalah setara atau sama kuat, sehingga kami kembali tegaskan bahwa sangat tidak tepat ketika pencalonan presiden yang notabene-nya adalah eksekutif didikte oleh formasi parlemen yang notabene legislatif. Padahal sejatinya kedudukan mereka sama kuat. Dan dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar telah ditegaskan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga pertanggungjawaban presiden itu bukan lagi pada parlemen tapi langsung kepada rakyat sebagai konstituantenya. Dewan Juri yang terpelajar masuk kembali dalam argumentasi kami ketika kita berbicara bahwa presidensial threshold itu dianggap akan memberikan keefektifan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kembali kami tegaskan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2013, Mahkamah menyampaikan atau memutuskan bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dapat dilakukan dengan pemilu serentak antara pemilu eksekutif dan pemilu legislatif, sehingga tidak ada kaitannya penerapan presidensial threshold akan menyelenggarakan pemerintahan yang efektif. Dan hal ini terbukti Dewan Juri yang terpelajar dalam naskah akademik RUU penyelenggaraan pemilu disebutkan bahwa pada masa Presiden SBY Yusuf Kala yang notabene pada waktu itu sudah ada ketentuan mengenai presidensial threshold, namun eksekutif juga lambat dalam melakukan pengambilan keputusan. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, dalam hukum kita mengenal actori incumbit probatio. Siapa yang berdalil, dialah yang harus membuktikan. Ketika rekan-rekan kami dari tim kontra mendalilkan bahwa penyelenggaraan atau pemberlakuan presidensial threshold ini akan membawa keefektifan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka harus dibuktikan sisi efektif mana dan sisi balances mana. Padahal tata dan praksis membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu Dewan Juri yang terpelajar, dengan tegas kami tetap pada posisi persetujuan kami, yaitu menghapus presidensial threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, karena itu mencederai sistem presidensialisme, mencederai hak warga negara dalam mendapatkan alternatif pilihan yang lebih, serta mencederai hak politik untuk menjadi kandidat dalam pemilu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Iya. Dewan Juri yang terhormat, kita lanjutkan sesi keempat untuk tim kontra menyampaikan bidasan. Pembicara siap? Iya, kita berikan waktu yang sama. Tim pro memiliki kesempatan untuk menyampaikan interupsi juga 3 kali, sama peraturannya pada menit kedua dan keempat, dan maksimal 3 kali selama 30 detik setiap interupsi. Kami persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan bidasan selanjutnya. Waktu dimulai dari sekarang. Errare humanum est trupe in errore perseverare. Membuat kekeliruan adalah hal yang wajar, namun tidak baik jika kekeliruan itu dipertahankan secara terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati demokrasi dan kawan berpikir kami tim pro yang kami banggakan. Di perdebatan di saat ini, sebelum melanjutkan bangunan argumentasi dari pembicara pertama hingga kedua kami, izinkanlah saya membidas terlebih dahulu atau mengkritisi apa yang menjadi kekeliruan berpikir dari rekan kami tim pro. Di mana rekan kami tim pro dari pembicara pertama menyatakan bahwasannya hal ini tidak sejalan, adanya presidential threshold tidak sejalan dengan sila kelima. Namun rekan kami dari tim pro tidak menjelaskan hal yang dimaksudkan seperti apa Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua ialah solusi yang diberikan dari pembicara kedua rekan kami tim pro yang menyatakan bahwasannya harus dilaksanakan pemilihan umum serentak untuk menyederhanakan partai politik. Dewan Juri yang terhormat, namun pemilu 2019 menjadi bukti bahwasanya prinsip presidensial threshold ini telah menyederhanakan. Interupsi pertama, silakan. Dewan juri yang terpelajar tentu menjadi beban. Kami akan melakukan poin klarifikasi di mana kami tidak mengatakan bahwa presidential threshold itu bertentangan, karena kami jelas memandang bahwa MK itu dalam putusannya mengatakan ini open legal policy. Hanya saja kami menyampaikan bahwa untuk saat ini presidential threshold tidaklah pantas untuk diterapkan di Indonesia mengingat kita menerapkan sistem presidensialisme di mana eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang setara atau sama kuat, sehingga tidaklah tepat kembali kami tegaskan menggunakan formasi politik parlemen 5 tahun yang lalu untuk pencalonan presiden yang kita bicara 5 tahun ke depan. Waktu habis. Sokrates lebih menyukai dialektika daripada retorika. Dialektika merupakan pembuktian secara fakta, norma, dan data. Namun retorika hanya permainan kata-kata semata. Dewan juri yang terhormat, interupsi dari rekan kami tim pro akan saya jawab dalam data-data yang akan saya buktikan Dewan juri yang terhormat. Yang dimana Dewan juri yang terhormat, bila kita melihat pada poin argumentasi kami yang dimana adanya syarat presidential threshold ini dalam pemilu 2024 nanti akan meminimalisir masifnya jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama bahwasanya tujuan dari sebuah kebijakan pemilu ialah untuk mencapai keadilan dan tegaknya pemilu itu sendiri. Nah, hal ini terbukti dengan adanya syarat presidential threshold ini yang membuat pemilu berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan aturan ini. Dewan juri yang terhormat, mari kita lihat Interupsi kedua, silakan. Dewan juri yang terpelajar, kembali kami menantang tim kontra untuk membuktikan dari sisi mana keefektifan dan check and balances itu tercapai. Padahal dengan jelas kami telah menyampaikan data bahwa prolegnas yang sejatinya menjadi kesepakatan antara DPR dan pemerintah gagal mencapai target. Belum lagi menteri-menteri yang terjerat kasus korupsi. Sehingga dari mana sisi check and balances itu tercapai, sisi keefektifan itu tercapai dengan sistem presidential threshold. Dan kami sangat menunggu beban pembuktian itu Dewan juri yang terpelajar. Ya, terima kasih rekan kami tim pro. Kami akan membuktikan bahwasanya pada pemilu 2019 yaitu pasangan calon Jokowi dan Maruf Amin terpilih berdasarkan mayoritas parlemen terbanyak Dewan juri yang terhormat, dan hal ini menjadi bukti bahwasanya pelaksanaan kebijakan dari presiden dan parlemen itu sejalan. Melanjutkan bangunan argumentasi kami yang dimana mari kita lihat Dewan juri yang terhormat, dengan adanya prinsip presidential threshold ini pencalonan presiden dan wakil presiden di tahun 2024 akan semakin lebih efektif. Sebagaimana kita ketahui pada data yang telah kami lihat pada tahun 2004 Dewan juri yang terhormat, yang dimana prinsip presidential threshold ini masih 15%, ada 6 pasangan calon yang mengajukan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian pada tahun 2009 terjadi perubahan dengan 20% untuk Dewan juri yang terhormat dan ada 3 pasangan calon. Dewan juri yang terpelajar, ketika rekan-rekan kami dari tim kontra mengkhawatirkan begitu banyaknya calon yang akan muncul dalam pemilihan presiden, perlu kita tinjau ulang bagaimana bunyi dari pasal 6 ayat 6A ayat itu sendiri, di mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa presiden dapat diusungkan oleh parpol atau gabungan parpol, sehingga rekan-rekan kami dari tim kontra tidak perlu khawatir ketika akan terjadi begitu banyaknya pasangan calon presiden dalam pemilihan umum. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, banyaknya pasangan calon presiden dan wakil presiden tentu saja membuat rakyat kebingungan dalam melakukan pemilihan umum. Namun kami akan menjelaskan lebih lanjut bahwa prinsip syarat presidential threshold ini terbukti, dan pada tahun 2014 ada hanya 2 pasangan calon yang mencalonkan diri, dan pada tahun 2019 hanya ada 2 pasangan calon Dewan juri yang terhormat. Hal ini membuktikan bahwasannya prinsip presidential threshold ini telah berjalan sesuai kodratnya Dewan juri yang terhormat. Melanjutkan poin argumentasi kami yang kedua, yang dimana kami akan membuktikan adanya prinsip presidential threshold ini memperkuat presiden di parlemen. Telah kita ketahui bahwasanya bukti pada pemerintah saat ini Jokowi dan Maruf Amin, sebagaimana saya telah jelaskan tadi, bahwasanya mereka memperoleh suara terbanyak di parlemen Dewan juri yang terhormat. Hal ini akan mempermudah arah kebijakan Indonesia. Dewan juri yang terhormat,
melanjutkan bangunan argumentasi saya, yang dimana rekan kami mengkhawatirkan apabila adanya prinsip presidensial threshold ini tidak sejalan dengan maksud yang dengan memperjuangkan hak asasi rakyat Dewan Juri yang terhormat, namun sehingga kita ketahui bahwasannya Dewan Perwakilan Rakyat yang melakukan verifikasi dan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan representasi dari suara rakyat Dewan Juri yang terhormat. Untuk itu kami akan menjawab kekhawatiran dari rekan kami tim pro, yang dimana kami akan memberikan solusi untuk mengetahui kualitas pemimpin yang terbaik, yang dimana solusinya berupa melakukan seleksi terlebih dahulu di kubu internal untuk mengerti dan kemampuan masing-masing calon presiden dan wakil presiden, sehingga ketika dicalonkan itu merupakan calon yang efektif Dewan Juri yang terhormat. Berdasarkan paparan argumentasi kami tersebut, maka sekali lagi kami menyatakan kami kontra terhadap mosi perdebatan di saat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi, Om Nama Budaya, salam kebajikan. Iya. Dengan berakhirnya pidato yang disampaikan oleh tim kontra, maka berakhirlah babak kedua dari 4 sesi yang telah disediakan. Tim pro, tim kontra siap untuk babak ketiga. Baik, Dewan Juri yang terhormat, kita masuki babak ketiga, di mana setiap tim akan menyampaikan kesimpulan, ya, isinya mempertegas dan mempertajam solusi dan rekomendasi sesuai dengan standing posisi masing-masing. Tim pro kami beri waktu 2 menit dan tim kontra kami beri waktu 2 menit. Kami persilakan kepada tim pro. Pembicaranya boleh siapa saja, boleh pembicara 1, boleh pembicara 2, dan boleh pembicara ketiga. Tim pro siap? Iya, baik. Dewan Juri yang terhormat, kita dengarkan bersama terkait dengan kesimpulan daripada tim pro dalam menghadapi mosi ini. Kepada tim pro kami persilakan dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih banyak Dewan Juri yang terhormat. Tibalah kita di penghujung perdebatan mengenai beban pembuktian. Tim kontra tidak dapat membuktikan bahwa keefektifan daripada sistem presidensial threshold ini mampu untuk dapat diterapkan di negara kita ini. Bahwasanya dalam tadi prolegnas, hal tersebut tidak mampu dicapai dalam 55 dan hanya dicapai 10. Untuk itu Dewan Juri yang terhormat, kami sekali lagi menegaskan bahwasanya penghapusan presidensial threshold dalam pemilu presiden dan wakil presiden di tahun 2024 ini sebaiknya dihapuskan dengan 2 urgensi, yaitu akan menjaga marwah daripada sistem presidensial kita yang diterapkan sekarang, dan juga karena secara jelas terlihat tidak adanya korelasi antara proporsi ambang batas yang ada di parlemen dengan syarat pencalonan presiden yang bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Kemudian yang kedua, bahwasanya dalam naskah komprehensif tadi secara pembicaraan tidak ada pembahasan original intent, yang tersebut merupakan suatu hal yang pokok dan perlu dibahas. Seperti itu. Kemudian ada pun kekhawatiran daripada tim kontra yang sejak tadi disampaikan, bahwasanya bagaimana penyederhanaan partai, kemudian penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, dan itu telah terjawab sebagaimana yang dijelaskan oleh pembicara ketiga kami. Kemudian untuk terjaganya marwah dan esensi pemilu seperti di Indonesia ini, dan demi mencapai penjaminan hak warga untuk mendapatkan pilihan yang lebih, dan penghapusan presidensial threshold adalah jalan terbaik untuknya. Ekum et bonum /legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Sekian perdebatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Salam awas. Iya. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan kesimpulan, solusi, rekomendasi sesuai dengan standing posisi sebagai tim kontra. Dimulai dari sekarang. Penerapan presidensial threshold merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkualitas. Pengusulan ini dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bertanggung jawab terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang nantinya diusung. Yang mana hal ini akan melahirkan figur presiden dan wakil presiden yang kuat, karena presiden dan wakil presiden terpilih akan mendapat basis dukungan politik yang besar di parlemen, sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan stabil. Dewan Juri terhormat, yang mana kondisi ini tidak akan terjadi apabila kita mengamini pendapat rekan-rekanku tim kontra yang mengamini adanya penghapusan presidensial threshold yang kemudian akan melemahkan sistem presidensial. Dewan Juri yang terhormat, bayangkan saja ketika pendapat presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat namun tidak mendapat dukungan di parlemen yang kuat, maka bagaimana kemudian presiden yang tidak mendapat dukungan parlemen dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik? Mengingat setiap keputusan dan kebijakan yang akan dibuat presiden dan wakil presiden
akan selalu ditentang parlemen Dewan Juri yang terhormat. Dan mari kita melihat sebenarnya apa urgensi kami dari tim kontra menolak adanya status quo pada mosi perdebatan kita pada kali ini, yakni yang pertama, bahwasanya adanya syarat presidensial threshold akan melemahkan sistem kepartaian Dewan Juri yang terhormat. Yang kemudian kami merangkum dalam suatu solusi yang mana jika dikhawatirkan tim kontra terkait kualitas pasangan calon, maka kami akan melakukan seleksi di tubuh internal parpol terlebih dahulu untuk menguji kelayakan dan kemampuan masing-masing capres dan calon wakil presiden. Dewan Juri yang terhormat, solusi atau rekomendasi kami yang kedua yakni mempertahankan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai syarat presidensial threshold. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya penyampaian argumentasi, kesimpulan dan solusi dari tim kontra di babak ketiga, maka berakhirlah babak demi babak pelaksanaan debat kali ini. Hadirin yang terhormat dan Dewan Juri yang terhormat, demikian tadi pelaksanaan kompetisi debat antara Universitas Negeri Semarang dan Universitas Patimura. Selanjutnya, Dewan Juri akan melakukan penilaian kepada tim pro dan tim kontra. Dipersilahkan menunggu di luar ruangan dan akan kami panggil apabila nilai sudah kami peroleh dari Dewan Juri. Kami persilahkan.